Halo teman ruang cerita. Saat channel ruang cerita mencapai 1000 followers dan 4000 jam tayang, ruang cerita akan memberikan giveaway eksklusif langsung ke kalian. Jadi nonton sampai habis karena detailnya ada di akhir video ini. Ceritaku malam ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah suara dari masa lalu. Duduk tenang, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena begitu cerita ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Di Talang Ubi, Sumatera Selatan, ada sebidang tanah lapang yang tak pernah benar-benar sepi. Siang hari tampak biasa saja, tapi begitu malam turun, suara tangis lirih hingga jeritan samar sering terdengar dari tengah-tengah kebun karet. Warga menyebutnya tanah berdarah, tempat ditemukannya kuburan massal pasca konflik gelap puluhan tahun lalu. Konflik yang tak pernah secara resmi tercatat dalam sejarah. Menurut cerita, banyak korban dibantai tanpa jejak. Mereka dikubur tanpa nama, tanpa upacara, tanpa doa. Seorang warga tua pernah berkata lirih, bukan hanya jasad yang dikubur di sana, tapi juga amarah dan dendam. Dan sekarang, siapapun yang lewat tengah malam selalu merasa ada yang mengikutinya. Tahun 1965, di tengah gonjang-ganjing politik yang membelah negeri, daerah Talang Ubi jadi salah satu saksi bisu kejamnya sejarah. Konon, puluhan bahkan ratusan orang yang dicurigai bermasalah diculik diam-diam, dibawa ke hutan, lalu hilang. Beberapa petani yang tinggal dekat area tersebut mengaku melihat lubang besar digali malam hari. Anehnya, tak lama setelah tragedi itu, daerah di sekitar lubang itu selalu terasa dingin. Bahkan saat matahari terik menyengat, binatang ternak sering menolak mendekat. Bahkan pohon karet pun enggan tumbuh tegak, seolah tanahnya menolak kehidupan, kata Pak Musa, petani tua yang tinggal di sana sejak kecil. Seiring waktu, lokasi itu disulap menjadi kawasan pemukiman. Tapi anehnya, rumah-rumah yang dibangun di sana sering kosong kembali. Orang pindah lalu pergi lagi. Alasannya macam-macam, anaknya sakit terus, suara langkah malam-malam, atau mimpi buruk berulang. Salah satu rumah yang terkenal angker di ujung gang pernah ditinggali oleh keluarga kecil. Baru 2 minggu pindah, mereka kabur. Ibu rumah tangga itu mengaku sering melihat bayangan tubuh berlumuran tanah. Ibu rumah tangga itu mengaku sering melihat bayangan tubuh berlumuran tanah merah berjalan di lorong rumah, diam lalu lenyap. Warga sekitar mulai percaya yang dikubur tidak pernah benar-benar tertidur. Setiap malam Jumat Kliwon, ada satu sosok yang katanya selalu muncul. Bukan hantu biasa, warga menyebutnya penjaga tanah laknat. Sosok tinggi berjubah hitam, wajah tertutup lumpur, berdiri tak jauh dari bekas lokasi kuburan massal. Beberapa pengantar makanan dan ojol malam pernah lihat sosok ini berdiri mematung, menghadap ke arah jalan. Dan anehnya, lampu mereka selalu mati begitu melewati titik tersebut, seolah energi kehidupan enggan bertahan di sana. Ada yang bilang sosok itu bukan hanya roh penasaran, tapi arwah pemimpin kelompok pembantaian yang dikutuk oleh sesama korban.
Warga setempat sempat mengusulkan membangun tugu peringatan agar arwah para korban tenang, tapi niat itu selalu gagal. Setiap kali pekerja mulai menggali, alat rusak, orang jatuh sakit, atau bahkan ada yang meninggal mendadak. Sampai akhirnya rencana itu dibatalkan. Tapi sejak saat itu, makin sering terdengar suara tanah digali di malam hari. Seolah ada yang mencoba keluar. Kalau kamu dengar suara tanah diseret dan nafas berat, jangan lihat ke belakang. Pesan warga lama yang mereka inginkan cuma satu, dikenang atau ditemani. Tahun 2009, seorang anak berumur 9 tahun dilaporkan hilang saat bermain petak umpet. Lokasi terakhir di semak-semak dekat bekas area kuburan. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi yang ditemukan hanya sepasang sendal kecil dan jejak kaki yang berhenti di tanah basah. Tidak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Tapi 2 minggu kemudian ibunya bermimpi. Dalam mimpinya, si anak berdiri di bawah pohon karet, menangis sambil berkata, "Ibu, aku kedinginan." Sejak itu, suara tangis anak kecil mulai sering terdengar, terutama saat maghrib menjelang. Tidak ada yang berani mencarinya lagi, karena apapun yang diambil oleh tanah itu tak pernah dikembalikan. Ada satu pria, dulu anggota milisi, yang datang ke Talang Ubi di usia tuanya. Ia mengaku salah satu pelaku pembantaian tahun 1965. Suatu malam ia datang ke lokasi kuburan dan membakar dupa sambil memohon ampun, tapi malam itu pula tubuhnya ditemukan membiru di pagi hari. Tak ada bekas luka, tapi matanya terbuka lebar menatap langit, membeku dalam ketakutan. Dan sejak itu, setiap malam ulang tahun kejadian akan terdengar suara langkah berat dan deru napas panjang dari hutan. Mereka bilang para arwah itu masih mencari keadilan yang tak pernah datang. Sebut saja namanya Ibu Tini, salah satu warga, mengaku rumahnya sering kedatangan tamu malam hari. Pintu diketuk pelan 3 kali. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali itu terjadi, esok harinya selalu ada berita duka. Warga meninggal, kecelakaan, atau keguguran. Akhirnya warga menyebutnya tamu dari kuburan massal. Jika kamu mendengar ketukan pelan jam 2 pagi dari pintu depan, jangan dibuka. Karena mungkin yang datang bukan manusia, tapi mereka yang haus akan perhatian dan pengakuan. Sekelompok orang mencoba melakukan ritual pemanggilan arwah untuk meminta izin membangun jalan di atas bekas kuburan. Tapi malam itu, cuaca berubah mendadak. Hujan deras turun, petir menyambar, dan kamera mereka semua rusak. Yang lebih parah, semua rekaman hilang. Satu persatu bahkan dikabarkan gila seminggu kemudian. Ia hanya bisa menggumam, "Jangan ganggu, mereka masih di sini." Dan sejak malam itu, tidak ada yang berani lagi mencoba mengusik. Tanah itu dibiarkan begitu saja, karena terlalu banyak jiwa yang dikubur bersama kemarahan. Talang Ubi hari ini terlihat biasa saja. Anak-anak bermain, warung-warung buka, dan motor lalu lalang. Tapi hanya yang tinggal lama di sana yang tahu. Ada batas tak terlihat yang tak boleh dilanggar. Bukan hanya tentang kisah tragis masa lalu, tapi tentang janji yang belum ditepati, doa yang belum selesai, dan arwah yang belum benar-benar pergi.
Kalau lewat tanah itu, ucapkan salam, jangan menoleh dan jangan banyak tanya. Karena tanah itu bukan tanah kosong. Tanah itu menyimpan ribuan doa yang belum selesai. Dan jika kamu merasa merinding saat mendengar cerita ini, mungkin mereka sedang mendengarkannya. Kalau kamu punya pengalaman dengan cerita ini, silahkan menambahkan di kolom komentar. Menurut kalian, kisah horor nyata daerah mana lagi yang seru kita ceritakan? Kirim kisahmu ke email kami yang ada di deskripsi. Nyalakan lampu kembali, tapi apakah kamu yakin kamu masih sendirian di ruangan itu? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke temanmu. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu lagi di ruang cerita. Kalau kamu masih berani.